Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan channel Faza NDR. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Materi ini ada pada materi semester pertama pada tingkatan kelas 8. Oke, tidak menunggu lama, kita mulai saja materi hari ini. Silakan. Nanti kalian simak, kalian pahami, kemudian kalian catat di buku kalian masing-masing. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian foto, kemudian kalian kirim ke nomor WA saya. Dan untuk mengetahui bahwasanya kalian mengikuti PJJ untuk hari ini, silakan kalian absen di kolom komentar dengan menuliskan nama lengkap dan kelas. Oke, kita mulai materi hari ini. Kita belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Materi ini sudah kalian pelajari pada pertemuan yang kemarin dengan cara berdiskusi kelompok. Nah, sekarang saya berikan materi yang dari saya. Kalau kemarin kalian mempelajari sendiri, mencari sendiri, kalian berdiskusi sendiri. Sekarang saya berikan materinya. Struktur dan fungsi tumbuhan. Kita mulai dari jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ini macamnya banyak. Yang pertama adalah jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Sel selalu membelah diri membentuk struktur primer. Terdapat pada ujung batang dan ujung akar dan jaringan meristem sekunder, yaitu jaringan-jaringan meristem yang berasal dari jaringan dewasa, yaitu kambium dan kambium gabus. Ini adalah jaringan yang selalu membelah. Karena bahwasanya sel-sel yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu sifatnya akan selalu membelah. Nah, tetapi tidak semua jaringan yang ada di dalam tumbuhan itu selalu membelah. Hanya jaringan meristem saja yang selalu membelah, yang nantinya membuat tumbuhan tersebut menjadi lebih besar. Salah satu contohnya adalah pada tanaman dikotil yang memiliki kambium. Nih, makanya kambium lama-kelamaan dia akan berubah menjadi besar. Itu jaringan meristem, jaringan yang selalu membelah. Yang kedua adalah jaringan pelindung atau epidermis. Sebagai pelindung permukaan tumbuhan, dapat membentuk kutikula atau lapisan lilir untuk mencegah penguapan berlebih. Ini biasanya terjadi atau terdapat pada lapisan daun yang paling atas. Hanya kalau kalian perhatikan daun, ambil daun satu, kemudian kalian raba bagian atasnya itu agak halus dan agak tebal, itu adalah namanya lapisan kutikula, lapisan lilin. Fungsinya untuk mencegah terjadi penguapan yang secara berlebih supaya tanaman tersebut daunnya tidak cepat kering. Penyusunnya, sel-sel yang rapat menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Dapat berkembang menjadi alat tambahan lain, yaitu namanya derivat epidermis. Yang dimaksud di sini adalah kalian bisa mencari tanaman yang di daunnya ada satu, bisa berupa duri, atau kalau bahasa Tegalnya itu namanya ada lukutnya. Nah, itu bagian-bagian yang biasanya terdapat pada tanaman bambu. Itu kalau kalian perhatikan daunnya itu ada semacam bagian-bagian kecil yang biasanya kalau kalian sentuh kemudian menyentuh kulit bisa mengakibatkan gatal.
Itu namanya derivat epidermis. Kalau pada kaktus biasanya terdapat duri. Yang ketiga adalah jaringan pengangkut. Untuk mengangkut sebagai pengangkut zat-zat yang ada di dalam tubuh ada dua, yaitu xilem dan flum. Flum dan xilem. Xilem itu apa sih? Xilem itu secara anatomis berdinding tebal tersusun dari zat lignin yang fungsinya itu mengangkut jaringan pengangkut unsur xilem, trakeal, serabut xilem dan parenkim xilem. Dengan kalau flum secara anatomi terdapat atas pembuluh tapis unsur-unsur lapis, sel pengiring, parenkim, flum dan serabut flum. Bedanya apa? Kalau xilem mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah melalui akar, melalui batang, kemudian nanti menuju ke daun. Sedangkan kalau flum adalah jaringan atau tembuluk angkut yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan, baik ke akar, ke batang, atau ke daun, ataupun nanti kalau tanaman yang ada biji dan buahnya nanti akan berubah menjadi biji dan buah. Tuh nanti disimpan di situ. Kemudian jaringan penyokong. Sebagai penguat atau penyokong tumbuhan memiliki dinding yang tebal, contohnya jaringan kolenkim pada organ yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, dan sklerenkim ini terdapat pada batok kelapa. Makanya jaringan penyokong itu untuk menguatkan tanaman. Makanya kalau kalian perhatikan batok kelapa pasti keras karena fungsinya untuk menyokong, untuk menguatkan tanaman. Kemudian jaringan dasar atau jaringan parenkim terdapat hampir di semua bagian tumbuhan. Parenkim yang ada di daun yaitu mesofil, palisade dan spon. Ini banyak mengandung kloroplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Makanya kalau nanti ada pertanyaan di manakah fotosintesis terjadi, maka jawabannya adalah di jaringan mesofil. Atau pada palisade dan spon. Ini terdapat pada daun. Berikutnya adalah jaringan gabus. Tersusun atas sel gabus yang memanjang berfungsi melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Biasanya berada di permukaan luar batang. Makanya kalau kalian perhatikan batang, katakanlah batang mangga, kalian kuliti batang mangga itu biasanya ada seperti gabus jaringan. Itu namanya jaringan gabus. Nah, sekarang kita masuk ke organ. Kemarin kalian berdiskusi kalau tidak salah ada 5. Ya. Kita mulai dari akar terlebih dahulu. Apa fungsi akar? Alat melekat tumbuhan di tempat hidupnya. Kalau dia hidupnya berada di tanah, berarti dia melekatnya pada tanah. Kalau dia berada di air, maka dia melekatnya ke air. Sebagai penyerapan air dan mineral dari dalam tanah. Sebagai alat pertukaran udara, berarti bisa digunakan sebagai alat respirasi tanaman. Itu bukan cuma hanya di daun saja, tetapi akar pun juga bisa digunakan untuk pertukaran udara. Biasanya lewatnya lentisel. Saya ulangi, lewatnya lentisel. Kalau pada daun lewatnya stomata. Sebagai tempat cadangan makanan, salah satu contohnya adalah umbi-umbian. Terdapat bulu-bulu halus yang disebut dengan bulu akar. Ini berperan dalam penyerapan air dan mineral. Mengapa harus ada bulu-bulu akar? Logikanya adalah ketika kalian habis mandi, kemudian selesai, kemudian kalian untuk
ngeringkan tubuh biasanya kalian menggunakan handuk. Tapi coba bayangkan kalian mengeringkan tubuh menggunakan sarung dan bandingkan. Pasti lebih cepat menggunakan handuk daripada sarung. Nah, fungsi dari bulu-bulu akar ini sebagai tempat untuk memperluas bidang penyerapan sehingga air yang ada di dalam tanah lebih cepat terserap oleh akar. Anatomi akar dari luar ke dalam. Epidermis, lapisan luarnya, kemudian korteks, kulit pertama, kemudian endodermis, lapisan antara korteks dan stele, dan stele adalah silinder pusat. Kalau kalian bayangkan pada tanaman singkong, itu bagian atas yang warnanya coklat atau mungkin hitam mungkin, ini namanya epidermis. Nah, bagian di dalamnya yang berwarna pink namanya korteks. Nah, bagian yang kalian makan endodermis. Nah, stele itu yang bagian paling tengah. Lalu bahasa dekat itu namanya jarot. Nah, itu di situ stele. Akar ada dua macam, yaitu dikotil dan monokotil, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ini perbedaannya. Akar dikotil terdapat satu akar utama yang besar, tapi kalau pada monokotil tidak ada akar yang utama. Nah, ini monokotil, ini dikotil ada akar utama yang besar, kalau pada monokotil tidak ada. Akar utama akan tumbuh cabang-cabang akar dari akar utama. Nah, dari akar utamanya dia akan tumbuh. Akar utama tidak berkembang sehingga muncul akar-akar yang relatif sama. Makanya disebut dengan akar serabut karena besarnya relatif sama. Terdapat pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan berbiji terbuka. Tapi kalau pada monokotil terdapat pada tumbuhan monokotil. Sering disebut dengan akar tunggang, kalau monokotil sering disebut dengan akar serabut. Ini perbedaan antara akar dikotil dan akar monokotil. Akar dikotil biasa kita sebut dengan akar tunggang, kalau pada monokotil kita sebut dengan akar serabut. Lanjut. Struktur dan fungsi batang ini enggak usah, kita lanjut saja supaya lebih cepat. Nah, ini bagian epidermis tersusun dari sel-sel yang berdinding tipis dan tanpa ruang antar sel. Disebut jalan masuknya air dan mineral. Sel epidermis dapat tumbuh menonjol menjadi rambut akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan akar. Ini bagian yang paling luar yang terdapat di akar namanya epidermis. Kemudian dia bisa berkembang menjadi rambut akar, fungsinya tadi memperluas bidang penyerapan. Kemudian korteks terdiri dari sel-sel tipis dan terdapat ruang antar sel untuk pertukaran gas sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian ada juga endodermis, lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Lapisan ini banyak mengandung zat tepung dan zat penerus atau sel peresap yang berfungsi mengatur jalannya air dan garam mineral dari dalam tanah sampai ke silinder pusat, yang nantinya silinder pusat akan nyambung dengan batang, batang nanti akan nyambung dengan daun, makanya air bisa sampai ke daun. Kemudian stele atau silinder pusat tersusun oleh berkas-berkas pengangkut dan beberapa jaringan yang lain. Berkas pengangkut yang terdapat pada stele adalah phloem dan xilem. Xilem dan phloem. Akar selesai, kita masuk ke batang, naik ke batang. Menegakkan dan menguatkan tubuh tumbuhan. Ini fungsi-fungsi dari akar, fungsi-fungsi dari batang, merupakan saluran penghubung agar air dan mineral dapat sampai ke daun. Saluran pengangkutan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan.
Berikutnya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan air. Salah satu contohnya adalah pada tanaman tebu atau pada tanaman kaktus. Struktur morfologis yang dapat dilihat ada yang namanya buku, yaitu tempat melekatnya daun. Kalian bayangkan pada tanaman bambu itu biasanya ada ros-ros, nah itu namanya buku untuk melekatnya daun. Ada juga ruas, yaitu bagian di antara dua buku. Misalkan ini namanya buku, nah ini bagian ini namanya ruas ya. Berikutnya adalah tunas aksiler atau lateral yang berpotensi membentuk tunas cabang. Biasanya di sini nanti akan ada muncul tunas lagi. Tunas terminal atau ujung apikal bagian yang aktif tumbuh dan berkembang membuat batang menjadi lebih besar. Ini bagian dalamnya. Ini struktur batang dikotil, kemudian struktur batang monokotil. Kalau pada batang dikotil terdapat kambium, tapi kalau pada batang monokotil tidak terdapat kambium. Kalau pada batang dikotil antara pembuluh xilem dan floem itu terlihat jelas dan tertata rapi, tapi kalau pada batang monokotil antara xilem dan floem ini tidak tertata rapi. Ini perhatikan, ini kalau pada batang monokotil, tapi kalau pada batang dikotil dia tersusun rapi. Makanya kalau pada batang dikotil biasanya ada yang namanya lingkaran tahun. Nah, satu lingkaran biasanya 1 tahun. Seperti itu. Lanjut. Anatomi batang, epidermis ini hampir sama, kemudian ada korteks. Nah, bersama ini enggak usah. Dan silinder pusat sama juga, cuma bedanya kalau pada batang monokotil dan dikotil, pada batang monokotil tersusun oleh sklerenchyme dan berkas pembuluh yang tersebar tidak teratur pada jaringan dasar yang tadi saya sebutkan, tidak teratur. Tapi kalau pada dikotil tersusun oleh sklerenchyme, berkas pembuluh dan empelur, makanya dia tersusun teratur. Fungsi dari berkas pembuluh adalah bagian jaringan pengangkut. Berkas pembuluh tersusun dari xilem atau pembuluh kayu dan floem pembuluh tapis. Pada tumbuhan dikotil di antaranya xilem dan floem terdapat kambium intravaskuler yang menyebabkan batang tumbuh membesar. Jadi membesarnya kambium itu namanya kambium intravaskuler. Embelur tersusun dari jaringan parenkim dan berfungsi sebagai penyimpanan air dan tepung. Ini biasanya pada tanaman tebu. Kita masuk ke daun. Tempat terjadinya proses fotosintesis karena di situ ada klorofil. Nah, klorofil di sini fungsinya untuk menyerap energi dari sinar matahari. Kalau bahasa mudanya itu sebagai panel surya. Jadi panel surya yang terdapat pada tanaman yang nantinya cahaya matahari diserap oleh klorofil dan surya atau sinar matahari itu digunakan untuk membuat atau melakukan proses fotosintesis. Terjadi di palisade maupun spon atau bunga karang yang tadi saya sebutkan. Sebagai tempat alat perkembangbiakan itu pun juga bisa. Kemudian sebagai tempat cadangan air dan makanan itu pun juga bisa, yang terjadi pada kaktus ya, atau pada lidah buaya. Terdapat stomata, pori-pori kecil di epidermis atas dan bawah daun yang sering disebut dengan mulut daun. Tapi kalau kalian nanti ada waktu untuk praktik, kemudian untuk melihat stomata, biasanya irisannya secara melintang tapi di bagian bawah bukan di bagian atas, karena tadi bagian atas itu adalah lapisan kutikula.
lapisan lilin. Makanya biasanya kalau kita mengiris di situ stomatanya tidak begitu terlihat, hanya di bagian bawah. Stomata berperan dalam pertukaran gas CO2 dan O2 dan berperan dalam pengaturan hilangnya air dari tumbuhan. Sistem jaringan dasar pada daun disebut dengan mesofil. Pada tumbuhan dikotil dan dikotil, mesofilnya terdiferensiasi menjadi jaringan pagar dan bunga karang. Ini pada tumbuhan dikotil. Dengan kalau pada jaringan pagar banyak mengandung kloroplas. Berikutnya adalah jaringan bunga karang merupakan tempat pertukaran gas. Ini mengapa? Karena di situ sel penyusunnya agak longgar, makanya bisa digunakan untuk pertukaran gas. Di setiap mesofil terdapat berkas pembuluh, yaitu pembuluh xilem dan pembuluh phloem. Sel parenkim yang mengelilingi berkas pembuluh disebut dengan seludung pembuluh. Berarti xilem, phloem ini ditambahi ada namanya seludung pembuluh. Nah, berkas pembuluh yang terdapat pada daun tersambung secara kontinu dengan berkas pembuluh yang terdapat pada batang, yang terdapat pada batang juga secara kontinu tersambung ke akar. Makanya dari tanah ambil air oleh akar menuju ke batang, batang disampaikan ke daun karena di situ ada seludung pembuluhnya. Bahasa di sininya ya namanya katakanlah salurannya, ada selangnya yang menuju dari tanah menuju ke daun. Anatomi daun bagian atas, epidermis atas biasanya di sini ada lapisan kutikula ini, kutikulanya. Kemudian ini yang berwarna yang ondel-ondel kecil, ada kloroplas, di sini ada palisade ini. Ini yang warna hijau palisade, kemudian ada parenchyma spons, kemudian jaringan pengangkut, yaitu di sini ada xilem dan phloem, kemudian ada juga rongga udara ini pertukaran, ada stomata pula dan epidermis bawah ini. Kalau dilihat stomata menggunakan mikroskop bentuknya seperti ini. Nah, kalau diperbesar lagi, nah ini ada sel penjaganya di sini bisa digunakan untuk pertukaran gas antara CO2 dan O2. Ini anatomi daun. Bunga. Bagian bunga dibedakan menjadi dua, yaitu perhiasan bunga dan alat kelamin. Terdapat bagian penghasil serbuk sari dan bakal biji. Penghasil serbuk sari adalah benang sari, reproduksi jantan, terdapat pada tangkai sari dan kepala sari. Ini untuk kelamin jantannya. Tapi kalau pada kelamin betinanya, bakal biji terdapat pada putik. Reproduksi betina terdapat pada kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam kantong bakal buah, satu bakal gamet betina akan membelah membentuk sel telur dan sel bakal endosperma yang nantinya akan berubah menjadi biji. Ketika inti vegetatif dan inti generatif mencapai kantung bakal buah, inti vegetatif akan membuahi sel bakal endosperma dan inti generatif membuahi sel telur membentuk embrio. Embrio bersama endosperma akan berkembang menjadi biji sebagai calon individu baru yang nantinya menjadi biji. Kemudian kalau di situ ada buahnya akan berkembang menjadi buah seperti itu. Ini pada bagian bunga, masih bunga. Perhiasan bunga menjadi dua macam, yaitu kelopak mengandung klorofil yang bagian warna hijau dan melindungi bunga saat kuncup.
dan mahkota memiliki pigmen warna yang berbeda tiap jenis bunga. Ini kelompoknya ini bisa melakukan proses fotosintesis karena dia mengandung klorofil dan fungsinya juga untuk melindungi bunga ketika bunga tersebut kuncup. Nah, sedangkan kalau pada mahkota fungsinya untuk menarik serangga untuk hinggap di sini, kemudian untuk membantu proses penyerbukan. Ya, ini fungsi dari apa tadi namanya mahkota bunga. Fungsinya tadi dia akan hinggap di sini, kemudian dia akan membawa serbuk sari menuju ke kepala putik sini, dan dia nantinya akan berubah menjadi bakal biji, dan yang nantinya juga bakal biji tersebut akan berubah menjadi buah. Sekarang organ tumbuhan yang mengandung biji. Nah, kebanyakan buah ada bijinya, kecuali ada beberapa buah tertentu. Struktur biji terdiri atas perikarpium bagian luar, mesokarpium bagian tengah dan berdaging, endokarpium bagian dalam. Sebagai tempat cadangan makanan, biasanya berkembang dari alat-alat perkembangbiakan betina. Tapi ada juga yang berasal dari dasar bunga, yaitu pada nanas dan apel. Makanya kalau kalian perhatikan nanas ini mungkin tidak memiliki biji, makanya karena dia berasal dari dasar bunga. Termasuk juga apel ada tapi sedikit. Daun bunga salah satu contohnya adalah tanaman nangka, bahasa Teganya itu cecek. Kemudian tangkai bunga salah satu contohnya adalah pada jambu monyet yang biasa digunakan, yang dimanfaatkan bijinya untuk mete. Kemudian pada kelopak, yaitu pada tanaman ciplukan. Makanya kalau kalian pernah makan ciplukan, buahnya itu tertutupi oleh bagian namanya kelopak. Ini bagian buah. Buah dibedakan menjadi dua jenis, buah sejati. Buah terbentuk dari bakal buah ada 3, yaitu buah tunggal, buah ganda, dan buah majemuk. Kemudian ada juga buah semu. Buah terbentuk tidak hanya dari bakal buah saja yang tadi saya sebutkan tadi pada nanas. Nah, sekarang pengangkutan air pada tumbuhan. Selesai ini ya. Penyerapan air dan mineral selalu melalui bulu-bulu akar dan dinding sel akar. Jadi air mineral didapat oleh tumbuhan lewat pengangkutan air lewat akar. Diserap oleh akar melalui difusi dan masuk ke pembuluh xilem pada akar. Faktor yang mengakibatkan air dan mineral naik ke daun adalah kapilaritas batang, daya isap daun, dan tekanan akar. Akar itu akan menekan dan mencari sumber air. Nah, ketika dia sudah menemukan sumber air, maka kapilaritas batang akan berperan. Kapilaritas itu seperti halnya ketika kalian memiliki kompor, kemudian di situ ada sumbunya, di situ terjadi kapilaritas. Nah, seperti halnya itu pada kompor, batang pun juga melakukan hal yang sama. Kemudian daya isap daun. Nah, ketika pada daun tidak ada air, maka daun akan melakukan daya hisap batang kemana? Ke batang. Daya hisap daun. Daya hisap daun itu akan menyerap di batang. Kalau di batang tidak ada, maka dia akan melakukan kapilaritas pada akar. Kalau akar tidak ada, dia akan melakukan tekanan akar, yang nantinya akan mencari sumber air. Cara tumbuhan memperoleh energi yaitu dengan cara proses fotosintesis. Tumbuhan mampu melakukan proses fotosintesis karena mengandung klorofil yang tadi sebagai panel suryanya.
untuk menangkap energi cahaya, energi matahari. Hasil utama dari fotosintesis adalah karbohidrat, yaitu berupa glukosa dan amilum. Dan sampingannya adalah oksigen. Jadi kalau kalian ditanya hasil utama proses fotosintesis apa? Oksigen. Keliru. Hasil utama fotosintesis adalah karbohidrat atau amilum. Sedangkan oksigen itu adalah sampingannya. Seperti halnya kalian menanak nasi, nasinya matang, tapi sampingannya adalah apa? Uap. Nah, uap itu harus dibuang. Seperti halnya tadi oksigen pun juga akan dikeluarkan dalam bentuk sisa. Sisa dari apa? Sisa fotosintesis. Sedangkan utamanya disimpan dan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, baik ke akar, batang ataupun ke daun. Bagaimana prosesnya? Reaksi kimia dari fotosintesis. Perhatikan. Bahan bakunya adalah CO2 yang didapatkan dari udara lewat stomata dan H2O. H2O ini didapatkan dari akar. Kemudian sebagai pembantunya, sebagai bahan bakarnya adalah cahaya matahari dibantu klorofil. Klorofil digunakan untuk menangkap cahaya matahari, digunakan untuk memasak, bahasa gampangnya, untuk memasak CO2 H2O. Nah, cahaya matahari dia akan membelah air dari unsur H dan O, dia dibelah. Hidrogennya nanti masuk ke reaksi gelap, O-nya dia akan dikeluarkan. Pada cahaya matahari di sini, adanya cahaya matahari di sini, di situ ada yang namanya reaksi terang. Ini biar nanti kalian dapatkan ketika SMA. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Nah, ada cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil. Nah, hasil utamanya adalah C6H12O6. Apa ini? Glukosa atau karbohidrat atau amilum. Nah, ini hasil utamanya dan O2-nya adalah sisanya. Ini dikeluarkan, C6H12O6-nya disimpan dan disebarkan. Disebarkan dulu baru nanti disimpan. Klorofil terdapat di jaringan palisade. Proses fotosintesis terjadi dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dengan cahaya, terjadi pemecahan air dan terjadi pada grana, dan reaksi gelap pengikatan karbon dioksida terjadi pada stroma yang nantinya akan bereaksi dengan hidrogen dan membentuk tadi amilum. Pada reaksi gelap terjadi reaksi antara karbohidrat dengan ion hidrogen menjadi gula atau glukosa. Fotosintesis dipengaruhi oleh dua faktor dari dalam dan faktor dari luar. Kalau dari dalam, umur daun, keadaan stomata, kemudian klorofil, dan juga jenis tumbuhan itu sendiri. Kalau pada bagian luar, yaitu contohnya CO2, kemudian O2, ketersediaan air, kelembaban dan suhu udara, kemudian keadaan cahaya dan keadaan lingkungan tumbuhan itu sendiri. Ini faktor dari luar. Sumber utama fotosintesis adalah cahaya matahari. Apakah bisa diganti menggunakan lampu bohlam? Bisa, tapi tidak akan maksimal. Pengaruh cahaya terhadap fotosintesis, yang pertama adalah intensitas cahaya. Jika kurang maka akan lambat, dan jika tinggi akan lebih cepat terjadi fotosintesis, bahkan bisa terjadi kekeringan. Lama pencahayaan, semakin lama maka proses fotosintesisnya pun juga akan semakin cepat pula. Tapi kalau semakin sedikit atau sebentar pencahayaannya, maka proses fotosintesisnya pun juga menjadi lambat.
Nah, warna cahaya matahari itu mejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, kemudian biru, nila, dan ungu. Ini semua cahaya matahari diserap oleh klorofil. Cuma ya satu yang tidak diserap, itu apa? Warna hijau. Warna hijau dia akan dipantulkan. Oleh sebab itu kita melihat daun warnanya apa? Hijau. Karena cahaya matahari tidak diserap oleh klorofil, tapi cahaya matahari akan dipantulkan. Makanya kita lihat daun warnanya hijau, itu hasil dari pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya nanti bisa kalian pelajari, kalian dapatkan di semester 2 di kelas 8. Demikian untuk pembelajaran jarak jauh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar meskipun dari pondok ataupun juga dari rumah. Jaga selalu kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan beraktivitas fisik supaya kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian share atau ada beberapa pertanyaan yang mungkin dapat kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Insyaallah akan saya jawab, atau mungkin langsung japri ke nomor saya juga silakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.